Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pembahasan di materi kelas 11 ya, materi SMAW. Pertama kali materi SMAW Bapak sampaikan. Jadi jadwal Bapak di kelasmu ini ada materi SMAW di hari Rabu jam 9.15 sampai jam 10.45. Kemudian hari Kamis jamnya juga jam 9.15 sampai 10.45. Nah, kemudian Ferry Andrian, halo Ferry Andrian. Ya Pak, Gimana bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Apa masih sibuk? bisa Pak. Baik, lanjut. Yang berikutnya, kita ada jadwal juga di hari Kamis jam 9.15 sampai jam 10.45. Tolong dalam waktu 1 minggu pertemuan kita 2 kali itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak berharap semuanya bisa mengikuti Meet seperti ini, Google Meet seperti ini dengan baik. Nah, yang pasti Bapak lebih sukanya seperti ini. Bisa tatap muka, bisa bersama-sama, ya, sama-sama dalam berdoa, kemudian kita sama-sama membahas materi yang kurang jelas atau mungkin perlu penjelasan lebih, nanti bisa ditanyakan lagi seperti itu. Tapi kalau dengan yang seperti kemarin-kemarin, nah itu proses pembelajarannya kurang bisa maksimal gitu. Nah, itu khusus untuk Bapak. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan Google Classroom, kemudian atau Wisa dan lain sebagainya, bahkan yang di WA, nah itu silahkan diikuti saja sesuai dengan arahan dari guru masing-masing. Nah, himbauan saja atau saran ya, sebaiknya masing-masing pelajaran itu dibuatkan grup. Kalau yang kemarin di pelajaran kelas 1, itu sudah ada grupnya, kemudian gurunya masih ada, pelajarannya tetap, silahkan diganti saja. Misalnya guru tersebut di kelas 10-mu mengajar PDTM misalnya. Sekarang di kelas 11 mengajar OAW misalnya. Nah, itu diganti aja, nama grupnya diganti, anggotanya tetap. Jadi ketika ada informasi-informasi terkait dengan OAW, ya di situ tempat. Pun juga pelajaran yang lain, adaptif normatif, fisika, kimia, kemudian kewirausahaan. Artinya apa? Biar informasi itu cepat direspon oleh anggota dalam grup itu. Nah, seperti ini tadi misalnya, ketika ada informasi link untuk tadi yang Bapak share di grupmu itu, nah itu kan mendadak. Terus kemudian waktunya juga Bapak juga ngajar, jadi Bapak taunya juga sudah siang, ya akhirnya kan waktunya kelewat gitu. Ya, tapi enggak apa-apalah. Yang penting segala informasi itu cepatnya direspon, kemudian agar bisa lebih aktif lagi, biar lebih rajin lagi. Terkait dengan materi SMAW, kita kemarin ada kodifikasi elektroda, ada kode E, kemudian 2 digit angka yang depan adalah kode, 2 digit angka yang di depan kode apa kemarin? Enggak ingat kan, baru berapa hari itu? Tanggal 19 kan kemarin? Hari Senin? Iya apa enggak? Masa enggak ingat? Kekuatan tarik apa? Kekuatan tarik. Angkat ya, Dua kekuatan digit tarik. angka, 2 digit angka depan itu ada kekuatan tarik. Kemudian yang digit berikutnya itu menandakan posisi las, Pak. posisi pengelasan. Kemudian lagi digit yang paling belakang menandakan Tipe selaput atau arus listrikan Pak, AC apa DC? tipe selaput atau arus pengelasan. Apakah menggunakan arus AC atau menggunakan arus DC, kan begitu. Nah, kalau DC ya berarti DC positif apa DC negatif. Ya kan? Nah, itu perlu diingat. Diingat-ingat.
Nah, itu dasarnya dalam proses pengelasan SMAW ya elektroda itu. Nah, kalau di pengelasan yang lain, ya model elektrodanya berbeda, kodenya juga berbeda. Tuh. Nah, jadi elektroda SMAW itu harus diingat kodenya, kodifikasinya, biar nanti ketika kita melakukan proses pengelasan, itu tidak bingung apa yang akan dilas, elektrodanya apa yang digunakan. Nah, itu bisa pas, bisa sesuai dengan harapan. Nah, kemudian kabel las kemarin di awal itu sudah Bapak sampaikan. Ada 2 jenis kabel las dalam satu proses. Ada kabel primer, ada kabel sekunder, gitu kan? Kabel primer itu kabel yang bagaimana? Kabel primer untuk sumber arus, Pak. Kabel primer itu adalah sumber arusnya, ya. Sumber arus itu disebut kabel primer. Sedangkan ada lagi kabel sekunder. Apa kabel sekunder? Dari trafo las ke benda kerja, kemudian ke elektroda. Nah, itu namanya kabel sekunder. Kalau kabel primer itu kabel yang dari arus listrik ke mesin. Kemudian kalau kabel sekunder itu dari mesin ke benda kerja. Benda kerja itu ada dua kabel di situ. Ada yang positifnya ke holder atau negatifnya ke apa? Massa. Atau sebaliknya, tergantung DC-nya itu DC positif apa DC negatif. Kan begitu. Nah, baik, sekarang sebelum Bapak lanjutkan ke materi, sekarang Bapak absen dulu. Ageng Zuli, Ada, Pak. Ardiansyah, Hadir, Pak. Loh, Ardiansyah, Ya, Pak. kamu dengarkan musik apa dengarkan materi? Dengarkan materi, Pak. Nah, kok ada musik keras-keras? Itu suara TV, Pak. Suara TV. Adik saya nonton itu, Pak. Ya sudah, kamu tidak usah ikutan nonton. Lihat Iya, Bapak Pak. aja. Saya di kamar, Pak. Ya, oke. Harun, Saya, Pak. baik. Ferry Andrian, Hadir, Pak. Ismail Marzuki, Hadir, Pak. Ramadana, Hadir, Pak. M. Arsyad. Hadir, Pak. Oke, kamera tolong dinyalakan biar ketika kamu di absen itu wajahmu muncul gitu. Nah, ini kita sudah jam 9.31. 9.31 ini berarti kita sudah berjalan sekitar 16 menit. Ya, 16 menit. 16 menit, tapi ternyata yang bergabung cuman ada berapa? 7. Ya, ini yang lain kemana? Apakah yang lain pengennya atau belum siap naik ke kelas? Nah, ini ada lagi. Yang lainnya belum siap naik ke kelas 11. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bapak kebetulan di sini juga sebagai gurumu pelajaran SMAB, juga kebetulan sebagai wali kelas. Nah, maka ya menghimbau bagaimana kelasmu ini bisa lebih baik dari kelas yang lain. Dari kelas 11 TPL 1. Bapak berharapnya seperti itu. Makanya yang jelek-jelek Bapak buang. Iya kan? Kemarin di kelas 1 yang jelek-jelek Bapak buang. Ini nanti juga begitu di kelas 11. Ketika proses kenaikan kelas ke kelas 12, ya yang menurut Bapak jelek ya Bapak buang lagi. Karena tujuan Bapak di kelas 12 nanti bersaing. Berarti kelas 12 TPL 1, kelasmu ini, dengan kelas 1-nya lagi yang TPL 2-nya, itu betul-betul bagus kelas Bapak lah. Makanya untuk menghindari itu yang jelek nanti akan Bapak buang lagi. Loh, Bapak itu enggak sayang-sayangan, enggak kayak manja-manjaan kayak jurusan lain, enggak. Begitu jelek buang, begitu aja Bapak ini. Kalau yang lain disayang-sayang, ayo le masuk kelas, nilainya jelek ya dibaiki nilainya. Enggak, kalau Bapak enggak. Jelek buang.
Nah, orang teknik kok. Orang teknik itu kalau barang sudah tidak bisa dipakai, dibaiki sudah tidak bisa, disarankan untuk menjadi lebih baik tidak mau. Gitu. Ya ibarat barang kan begitu. Barang kalau jelek atau rusak dibaiki. Kalau sudah dibaiki tidak bisa, disarankan untuk lebih rajin, disarankan biar disiplin, tapi tetap tidak bisa, kan dibuang akhirnya. Barang tidak bisa dibaiki, dibuang. Orang teknik kan begitu. Tidak ada lagi sayang-sayangan. Tidak masuk, dikejar-kejar. Ayo le, cepat-cepat masuk. Malah buang-buang waktu itu. Tidak apa-apa, kemarin seperti yang kamu di kelas 1 dulu itu kan Bapak pernah sampaikan. Tidak apa-apa, kelasmu ini cuma 5 anak, tidak apa-apa. Siapa aja nanti yang bertahan 5 anak itu di kelas 12. Itu. Tapi kalau satu kelas ini baik semua, ya bertahan semuanya sampai ke kelas 12. Baiknya bagaimana? Ya karakter baik. Rajin, disiplin, tertib, nurut, patuh, begitu loh. Nah kalau enggak yang suka protes, dijelaskan, saya enggak mau tahu. Tuh Bapak jelaskan berkali-kali di grup WA-mu. Tapi ternyata, ya anaknya enggak ada, saat ini enggak ada. Tapi ketika ada informasi di grup WA loh, banyak ngomongnya, banyak komentarnya. Apa ini? Kalau pas waktu pembelajaran enggak aktif, tapi kalau komen banyak-banyak, oke lah, cukup lah. Pokok Bapak menyampaikan kemarin waktu persiapan kalian di kelas 11 yang panjang lebar itu, ikutkan semua. Ramadhan aja kemarin yang enggak ikut. Ya. Iya Pak, nggak ikut ya Pak. Cuma lihat di YouTube Pak. Lihat di YouTube yang mana? Isinya apa coba? Nggak sampai habis Pak, soalnya banyak betul. Lah justru itu. Kalau enggak masuk, baik itu pada saat briefing, pada saat pembelajaran, ya diikuti. Kalau terkait dengan materi, ya kan berarti masing-masing proses, masing-masing cara pengelasan pada saat itu kan ya bertahap begitu loh. Lah kalau kamu yang dilihat cuma depannya saja sama belakangnya saja, misalnya melakukan proses pengelasan 1F. Kamu yang diikutin cuman apa itu? Rencana pembelajaran pada hari ini akan disampaikan begini-begini. Kemudian lihat lagi yang belakangnya. Tahu-tahu sudah doa, ini tadi kayak mana caranya? Lah kan begitu. Ya kan? Tapi kalau diikuti prosesnya dari awal sampai terakhir, ya tahap demi tahap, step by step, kan akhirnya tahu, oh caranya begini, menghilangkan keraknya begini, tidak boleh begini, kan begitu, ya kan? Kalau yang mengikuti dari awal, mengikuti proses KBM-nya, ya kan, ya namanya mengikuti ya kadang kalau pas fokus ya tahu, kalau enggak fokus atau pas diganggu adiknya atau pas lihat keluar ya enggak paham, kan begitu. Ada cewek lewat, lihat luar. Gitu loh. Akhirnya yang Bapak sampaikan enggak terekam pada memorimu sini, itu enggak terekam. Sudah disampaikan bahwa kode elektroda itu yang digit angka di depan, 2 angka di depan itu merupakan kode kecepatan tarik misalnya. Giliran ditanya lagi, beberapa menit setelah itu ditanya lagi. Tidak bisa jawab. Karena apa ya? Kebetulan pada saat itu ada cewek lewat depan rumah. Jadi yang dilihat luar. Tidak memperhatikan materinya. Loh, itu yang mengikuti, apalagi yang enggak mengikuti pembelajarannya. Gitu loh Ramadhana ya. Iya Pak, iya Pak. Juga yang lain yang pada saat ini enggak mengikuti, ya nanti dilihatlah di channel YouTube. Biar tahu apa materi yang disampaikan. Gitu. Ya kemarin sudah Bapak sampaikan, memang pembelajaran saat ini nih ya begini.
Karena tidak mungkin untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara langsung. Gitu. Oke, Bapak mulai. Ya nanti kalau pengen mengetahui atau mendengar kembali motivasi Bapak kemarin pada saat pembekalan kalian di kelas 11 ya dilihat lagi lah di channel YouTube. Bapak marah-marah terus nanti cepat tua. Yuli guyu. Ojo guyu to Yuli. Ya biar ya Bapak ya artinya ya menjagalah diri Bapak sendiri biar awet muda kan begitu. Ya kalau bisa kamu tua duluan juga enggak apa-apa, Bapak biar lebih muda. Boleh. Kamu mendahului Bapak boleh. Oke. Sekarang masuk ke materi. SMAW atau Sheet Metal Arch Welding merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan arus listrik yang membentuk busur arus dan elektroda berselaput. Ya. Elektrodanya ini elektroda berselaput yang kemarin sudah disampaikan pada digit angka ke berapa? Angka ke berapa kemarin? Halo? Apa? Angka ke berapa? Digit angka ke? Ya kan? Begini. Yang keren dengar, Pak. Tenirang, Pak. Ntar, Bapak carikan materi yang simpel-simpel aja lah. Kalau ini kamu nanti kebanyakan baca. Baca yang sedikit aja ndak ingat, apalagi baca yang banyak. Ntar, Bapak carikan materi yang lain. Pengennya Bapak itu kamu itu ya ketika disampaikan materi sekali itu sudah tahu, hafal, gitu kan enak dong. Jadi cepet bahasnya cepet, terus ya kita tinggal review video biar gambaran ketika melakukan pengelasan itu lebih mengena. Gitu. Tapi kalau disampaikan materi kemarin, sekarang ditanya enggak bisa. Barusan disampaikan, beberapa detik kembali ditanyakan enggak tahu. Ya kan? Aneh gitu loh. Udahlah, yang penting diikuti saja. Bapak carikan materi yang enggak banyak-banyak tulisan. Nah ini Bapak ada aplikasi nih. Aplikasi yang bikinan Bapak sendiri juga. Yang bisa diinstal di HP, kemudian bisa digunakan sebagai pembelajaran. Anda memiliki 2 pesan WhatsApp baru. P. Soeharto, Jakarta, PPG 20221. Panggilan suara masuk. P. Soeharto, Jakarta, PPG 202. Assalamualaikum. Oke, ada ditelepon dari kampus. Ya, kampus yang sekarang saya sedang kuliah. Bapak lanjutkan. Ini Ramadhana, angkat tangan. Kenapa Ramadhana? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Halo. Halo Ramadhana. Enggak apa-apa, Pak. Loh, kok angkat tangan? Kepencet. Apa? Oke. Tuh. Angkat tangannya sudah hilang apa belum? Ramadhana. Biar Bapak turunkan tangannya. Nah. Oke. Sekarang Bapak share screen. Nah, sebelum kita masuk ke SMAW, maka ada pemeriksaan. Apa sih yang syarat sebagai pembelajaran di SMAW? Sebelum mempelajari pembelajaran SMAW, terlebih dahulu ada beberapa materi pelajaran yang harus kalian bisa. Yang pertama adalah nih. Ya. Logam dasar pengelasan.
Ini kalau pas pembelajaran yang sebenarnya gitu, kalian dipinjami buku, kemudian ini ditanyakan ini, cek kemampuan dasar siswa. Logam dasar pengelasan, pelajaran di kelas 10, ya kan? Ini sudah bisa apa belum? Ya seharusnya semuanya bisa, logam dasar pengelasan bisa, perlakuan panas logam atau dasar pengelasan bisa. Kemudian teknologi mesin las SMAW bisa, klasifikasi dan kodifikasi elektroda bisa, itu sampai dengan metode pencegahan distorsi, K3 pengelasan, gambar teknik, itu bisa semua. Itu. Nah, maka coba sekarang Bapak tanya terkait dengan K3 dalam pengelasan. Ya. K3 dalam pengelasan SMAW kemarin ada apa saja? Ya, seperti helm, Sepatu Tangan, safety, helm, sarung tangan, apron, apa lagi? Tapi pas tangan. Baik. Banyak ya. senter gelas, Ya, yang penting kacamata. ketika dalam proses pengelasan itu kita harus selalu menggunakan prosedur K3, menerapkan prosedur K3. Kemudian lagi ada menggambar teknik. Menggambar teknik. Gambar teknik itu penting. Namanya orang teknik kok, berarti ya dasarnya itu harus teknik juga. Ya, berarti harus terkait dengan gambar, misalnya ini, misal. Ketika kalian mendapatkan sebuah pekerjaan, nah otomatis pemesan itu kan menampilkan gambar atau memberikan gambar kepada pengerja yang mengerjakan, kepada operatornya. Saya ingin membuat pesanan seperti ini. Ada gambarnya, ada ukurannya, kemudian ada detail bentuknya, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini, seorang welder itu mengartikan ini proses penyambungannya dengan cara apa, lasnya menggunakan las SMAW, apa las TIG, apa las OAW, dan seterusnya. Ada, dijelaskan pada gambar. Nah, maka gambar teknik ini dari kelas 10 kemarin sudah harus lulus, tuntas, bisa gitu. Nah, lanjut berikutnya. Materi pembelajaran. Ya, pengelasan posisi bawah tangan 1F, 1G merupakan posisi pengelasan yang paling dasar yang harus dikuasai oleh seorang siswa. Apabila seorang siswa akan belajar pengelasan posisi 2F, 2G, mereka harus terlebih dahulu bisa 1F-nya, bisa 1G-nya. Jangan sampai ketika kita sudah melangkah ke 2F, 2G, tetapi kita belum bisa di 1F dan 1G. Ini pelajaran kalian di kelas 2 itu mulainya dari sini. Dari ini, 1F, 1G. Makanya tadi di sini disampaikan bahwa sebelum masuk ke sana itu harus tahu logam dasar, harus tahu perlakuan panas logam, harus tahu mesin las, harus tahu kodifikasi elektroda, kemudian pencegahan distorsi, dan lain sebagainya. Yang ada 7 poin ini tadi. Itu. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Bapak tanya masing-masing. Nah, mulai dari Ramadhana. Sudah ingat kan? Sudah mempelajari gambar kan? Ya, Ramadhana. Mana tadi orangnya? Ya, Pak. Sudah mempelajari gambar kan ya? Udah. Nah, bisa kan membaca gambar? Ramadhana, gambarmu, Ya, kameramu kok enggak nyala dari tadi? Halo? Ya, Pak. Mana wajahmu mana coba? Bapak belum pernah tahu kamu itu yang mana sih? Nanti ketemu di Pasar Senaken enggak tahu namanya Ramadhana, Saya nggak pakai seragam, Pak. Baru Lah bangun saya. kenapa?
Nggak pakai Coba. seragam, Pak. Iya ya, wajahmu itu loh, munculkan wajahmu. Nah, biar kelihatan kamu itu orangnya ganteng. Ya kan? Iya, Kamu Pak. Ya. tinggal di mana, Ramadhana? Pondong, Pak. Pondong. Pondong yang mana? Di pinggir Pondong. sama pelabuhan sebelumnya apa setelahnya? Sebelum. Sebelum. Sama SD itu? Iya, iya, Pak. Iya, iya. Mananya SD kok? Iya, iya. Kesini lagi, Pak, di perumahannya itu, nah. Di perumahan sebelum SD? Iya, dekat masjid, Pak. Dekat masjid kanan jalan itu kalau dari Grogot? Nah. Iya, Pak. Di situ ada anak pengelasan namanya siapa itu? Yang lulus tahun kemarin? Yang lulus Andika. tahun ini? Siapa? Andika. Ya Andika, terus kemudian lagi siapa itu? Yang ibunya guru, ayahnya sudah meninggal dunia. Siapa ya? Guru SD ibunya? Itu temannya Andika juga kan, Pak? Iya, namanya siapa itu? Nggak terlalu kenal, Pak. Tuh. Soalnya nggak deket sama dia, Pak. Ya, artinya kamu ada tetangga yang seperti itu ya, di apa? Tanya-tanya lah. Iya, kalau sama Andika sering kan, Pak. Kamu pernah cerita, saya wali kelasnya Pak Miftah gitu, cerita apa enggak? Pernah, Pak. Dia Terus kan gimana? Katanya Andika gimana? enggak, dia sering tanya gini, Pak, kalau misalnya persiapan PI itu, Pak, gitu. Terus dia tanya juga wali kelasnya siapa gitu. Kalau wali kelasnya Andika siapa? Nggak tahu saya, Pak. Terus kalau kamu wali kelasku Pak Miftah gitu. Iya, Pak Miftah gitu. Terus kamu dibilangnya apa? Pak Miftah itu orangnya begini gitu, kamu dibilangnya apa enggak? Enggak, Pak. Masa? Iya, Pak. Coba kamu tanya, Pak Miftah itu orangnya enak apa enggak gitu. Nanti, Pak. Hah? Tanyakan. Dia kerja apa gitu, Pak. Sibuk banget dia hari. Ya, kalau pas ketemu, kalau pas malam-malam nongkrong ketemu gitu tanya. Nanti rata-rata ini siswa yang menjawab kalau Pak Miftah itu enak, ya berarti anaknya itu nurut, patuh, dan biasanya akan berhasil. Gitu. Di kemudian hari itu akan berhasil. Tapi kalau ada anak yang jawabnya, oh Pak Miftah itu orangnya keras ini, gitu. Itu tandanya berarti itu pertanda anak itu tidak patuh, tidak rajin di sekolah. Gitu. Tidak rajin. Karena tidak rajin di sekolah, ya akhirnya ya tidak jadi orang sukses. Itu Bapak hafal itu. 21 tahun kok. Jadi siswanya ya sudah banyak. Gitu. Ya. Nah, kamu ini Ramadhana termasuk rajin apa patuh atau yang sebaliknya? Gimana? Ya saya kan cuma penilaian Bapak aja, saya rajin apa enggak gitu, Pak. Loh, lah kamu kan bisa menganalisa dirimu sendiri. Oh, saya kalau setiap pelajaran sering masuk tepat waktu, begitu kan bisa lah. Kalau Bapak kan taunya, uang Bapak tahu kamu ya cuman baru hari ini aja kok, kemarin-kemarin belum. Gini aja yang kelihatan rambutmu. Ya kalau soal menganalisa diri sendiri, Pak, ya saya belum cukup rajin sih, Pak. Saya soalnya baru kali ini masuk juga. Oh, berarti memang kamu baru kali ini masuk ya? Iya, Pak. Ya, oh, berarti artinya bukan ingatan Bapak yang salah gitu kan? Memang ternyata kamu menyadari bahwa kamu baru masuk kali ini gitu kan? Iya, Pak. Oke lah. Ya yang pasti besok harus lebih rajin lagi gitu loh Ramadhana. Juga yang lain. Jadi lebih rajin lagi. Ya. Karena ya itu tadi, kesuksesanmu itu akan kamu rancang, kan kamu rencanakan pada saat ini. Ya. Itu.
Wali kelas ya, namanya wali kelas itu ya berharap anak didiknya itu bisa berhasil semuanya. Gitu loh. Nggak ada wali kelas yang pengennya biar aja itu namanya Mail Marzuki. Nah, nggak ada. Ya, wali kelas itu harapannya siswa didiknya itu berhasil. Ya makanya daripada ganggu, ya tak buang aja. Kalau ini kelihatannya nggak bisa ini dibaiki, buang. Ya orang teknik kok, ya begitu. Mesin nggak bisa dibaiki, ya baiki berkali-kali cepat rusak, sering rusak, mogokan, ya buang. Gitu. Itu orang teknik, karakter orang teknik ya memang seperti itu. Lanjut lagi. Ya. Duh, wong Bapak tadi mau menanyakan ini kok. Gambar. Kemudian apa tadi? Gambar, elektroda, kemudian karakter mesin las. Apa tadi? 7 tadi loh. Ada 7. Bawah sendiri gambar. Kemudian ayo jawab, potong jawab. Gambar teknik. Survei, Pak. Gimana wong baru berapa menit sudah lupa. Ya sudahlah, tidak usah banyak-banyak. Elektroda ya, elektroda, klasifikasi elektroda. Kemarin sudah. Kemudian lagi gambar teknik. Kemudian lagi K3. Kemudian lagi apa? Mesin las. Mesin las tadi sudah Bapak tanyakan. Kalau Barun distribusi panas. Distribusi panas kalau kita menggunakan trafo dengan mesin DC negatif. Ingat apa enggak? Distribusi panasnya berapa persen ke sana, berapa persen? Ingat? Enggak, Pak. Enggak ingat. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Aja tuh diingat-ingat. 1/3 panas. Gitu kan kemarin? Oh iya, Pak. Ya, 1/3 panas kalau DC-nya DC negatif. Berarti 1/3 panasnya kemana? Benda kerja, Pak. Benda kerja. 2/3 panasnya ke? Elektroda. Ya. Apa enggak kebalik? Enggak, Pak. Betul, Pak. Ya, oke. Gitu. Jadi untuk memahami materi ya biar gini loh ya. Ya ini namanya yaitu tadi wali kelas itu berharap agar anak didiknya berhasil, bagus semua. Kamu ndak ingat, kamu lupa, itu kan merupakan kelemahan. Ya kan? Kelemahan. Kelemahanmu. Berarti ingatanmu lemah, kemudian kamu ndak bisa. Nah, tutupi kelemahanmu itu ditutupi. Caranya bagaimana? Cara menutupi kelemahan saya itu bagaimana? Oh, oke lah, saya lihat lagi materinya yang kemarin. Lihat lagi di channel YouTube. Kalau perlu disiapkan catatannya, dicatat. Kan begitu kemarin. Sarannya kan begitu. Himbauannya kan begitu. Gitu. Biar kelemahanmu tidak kelihatan lagi. Ketika Bapak tanyakan ini, bisa jawab. Bapak tanyakan apa lagi, bisa jawab. Gitu. Ya. Dengan cara seperti itu, akhirnya kamu nggak kelihatan lagi kelemahannya. Tuh. Nah, kemudian lagi, kenapa Bapak sampaikan mahasiswa itu sebaiknya subscribe pada channel YouTube? Kenapa coba? Ya, itu bukan untuk Bapak, bukan. Untuk kamu, untuk siswa.
Jadi ketika Bapak share video baru lagi, ketika Bapak share materi baru, ketika kamu tidak bisa mengikuti pelajaran misalnya, apakah sedang lupa jadwal, apakah pada saat itu kamu sedang tidak punya paket data misalnya, itu ada pemberitahuan bahwa Bapak sedang melakukan proses pengeseran video baru. Bapak sedang upload video baru. Lah kalau pas itu materimu, ya silahkan dibuka, diamati. Oh ini saya kemarin belum ikut, buka, diikuti. Karena kamu sudah subscribe. Tapi kalau enggak subscribe, ya enggak bisa lah, enggak tahu. Bapak ngirim 100 video di situ, ya enggak tahu kamu, karena kamu enggak subscribe. Padahal di situ misalnya, Bapak membahas soal yang akan keluar pada saat ujian. Misalnya ini. Kemarin yang kelas 12, apa kelas berapa ya? Ya kelas 12. Yang kelas 12 sekarang, berarti pada saat itu dia masih kelas 11. Bapak share yang terkait dengan materi yang akan diujikan untuk kenaikan kelas itu, Bapak tampilkan di video. Jadi kalau anak yang memperhatikan video, ya bisa jawabnya. Wong ada soalnya, ada jawabannya, cara memilihnya bagaimana? Bapak jelaskan masing-masing pilihan, ada A, B, C, D, E itu. A, B, C, D, E, yang A ini maksudnya begini, yang B maksudnya begini, jawabannya yang ini, itu saya tampilkan. Nah, artinya kalau anak subscribe kan pasti tahu. Kalau yang enggak subscribe, ya enggak tahu. Gitu loh. Jadi manfaatnya itu untuk dirimu sebenarnya. Oke, Bapak lanjutkan. Ya. Lanjut lagi. Kompetensi dasar ini mencakup beberapa kegiatan belajar, diantaranya persiapan sambungan dan kampuh las, kemudian persiapan penyetelan las, mesin las. Apakah disetel dengan ampere berapa? Apakah digunakan DC positif? Apa digunakan DC negatif? Nah, ini yang menentukan apa? Penyetelan mesin ini. Apa kemarin yang menentukan apanya ini? Dalam menentukan penyetelan trafolas itu dipengaruhi oleh apa? Elektroda atau benda kerja ini sendiri, Pak. Elektroda. Elektroda itu ya diameternya, ya jenisnya, kan begitu. Ya kan? Diameter elektroda, kalau elektroda diameternya kecil berarti ya ampernya kecil. Kalau diameternya besar berarti ya ampernya diperbesar. Kemudian kekuatan tariknya. Kalau kekuatan tariknya rendah ya berarti gunakan ampere yang kecil saja. Gitu kan? Kemudian bahannya, bahan elektroda. Kemudian benda kerjanya, ketebalan benda kerja, kemudian lagi bentuk sambungan. Itu kan menentukan juga di cara penyetelan mesin. Ya apa enggak? Ingat? Kalau enggak ingat, buka lagi channel YouTube. Nah, gitu. Daripada Bapak menjelaskan lagi, menghabiskan waktu, ya, terus Bapak ngomelnya juga banyak, nah, mending kamu perhatikan saja lagi. Buka di YouTube. Berikutnya, pemilihan dan penyiapan elektroda. Pemilihan dan penyiapan elektroda. Kemudian lagi prosedur pengelasan. Nah, prosedur pengelasan berarti ya proses sambungannya, sambungan sudut, apa sambungan tumpul, kemudian lagi posisinya. Kalau posisinya 1F berarti ya di bawah tangan. Kalau posisinya di sejajar dengan wajah ya apa?
Kalau di atas kepala bagaimana? Gitu. Nah, ini semuanya berpengaruh. Elektroda misalnya yang hanya boleh digunakan di bawah tangan, yang dengan menggunakan kode digit angka terakhir itu kodenya 3, ya berarti tidak boleh digunakan untuk proses pengelasan di overhead, di atas kepala, gitu. Lanjut lagi. Teknik pengelasan fillet 1F. Mana? Teknik pengelasan rigi-rigi las. Nah, kemarin dalam bentuk ayunan itu, di ayun dalam saat mengelas, kita harus menentukan, ya, rigi-riginya itu apa? Kita melakukan ayunan atau sekedar ditarik saja, atau bergeraknya bagaimana. Nah, itu harus konstan dalam pengelasan rigi-rigi. Dalam membentuk rigi-rigi las itu loh, harus konstan dalam satu jalur. Dalam satu garis, dalam satu proses pengelasan, dalam satu garis, ya, satu tempat, itu harus konsisten. Kalau geraknya kita model segitiga begini, ya segitiga terus, gitu, sampai selesai. Jangan berubah-ubah. Yang pertamanya menggunakan segitiga begini, terus kemudian tangannya misalnya capek, kemudian jadi putar-putar begini. Tangannya capek lagi, ganti posisi lagi, ganti S gini. Tidak boleh. Ya, jadi harus konsisten. Kecuali beda proses lagi. Lapisan berikutnya misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau masih dalam satu garis, satu proses, itu tidak diperkenankan untuk ganti cara dalam pengelasan rigi-rigi ini. Berikutnya lagi teknik pengelasan penebalan atau pengisiannya. Kemudian lagi ada fillet atau 1F. Apa kemarin 1F? Posisi pengelasan di bawah tangan dengan posisi 45 derajat. Ya. Bentuk sambungannya bagaimana? Sambungannya Miring, Pak. bagaimana? Hah? Miring. Miring. Sambungan sudut. Iya kan? 1F sudut kan? Iya, Pak. Nah, sudut. Lanjut kalau 1G itu sambungan tumpul. Sambungannya begini. Kalau 1F begini, kalau 1G begini. Groove, sambungan tumpul. Ingat? Lanjut sekarang, kompetensi dasar pada pengelasan di bawah tangan. Ya. Manfaat yang dapat dicapai dapat membantu tukang las dalam menyiapkan mesin las untuk operasi pengelasan. Manfaat yang akan didapat siswa mempunyai kompetensi pengelasan 1G. 1F, 1G. Di dunia kerja adalah yang pertama, dapat membantu tukang las. Ya, kalau kamu sendiri yang menjadi tukang las, ya berarti ya bisa menyiapkan. Dapat melakukan pengerjaan las ikat pada posisi datar sebagai kompetensi awal untuk meningkatkan kompetensi bidang pekerjaan las yang lebih tinggi. Melakukan pengelasan sambungan struktur pada posisi 1F atau 1G. Yang perlu diingat bahwa perbedaannya kalau 1F itu fillet, tumpul, sudut, kalau 1G groove berarti tumpul. Begitu, tumpul, sudut. 1F, 1G. Ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari selama 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan itu harus bisa. Nah, silahkan nanti komunikasi dengan teman-temannya yang lain, kemudian lagi bagaimana biar kelasmu ini lebih kompak lagi, begitu. Jadi biar anaknya itu ya enggak cuma ini saja. Itu loh. Nah,
Lanjut lagi, bentuk sambungan las. Secara umum, sambungan las ada dua macam, yaitu ada sambungan filet dan sambungan tumpul tadi. Adapun macam-macam bentuk sambungannya adalah sebagai berikut. Ada sambungan sudut atau T-join begini. Kemudian sambungan L-join begini. Ya, posisinya bentuk huruf L. Kalau T-join berarti bentuk huruf T, kalau L-join berarti huruf L. Sambungan sudut luar atau corner join. Kemudian sambungan tumpang, lap join, ditumpangkan begini. Ya, tumpang. Kemudian ada sambungan sumbat, plug join. Plug join berarti ini untuk pipa. Kemudian sambungan celah, ada lagi sambungan tumpul, butt join. Bentuknya, gambarnya, nih, ya. Sambungan ini ada T-join, T-join, nih T-join, ini T-join. Ini corner join, sambungan sudut atau L tadi. Kemudian ini sambungan tumpang. Tumpang. Ini yang jelas di sini, ini yang jelas di sini. Sambungan tumpang. Kemudian slot join. Nih. Slot join ini logam atau benda kerja yang akan kita sambung sebenarnya ini. Sebenarnya benda kerja yang di atas ini. Kemudian kita pasang apa ini namanya? Ya, slot di sini. Ya, kita jumper untuk proses penyambungan. Jadi di sini dikasih isian proses pengelasan sampai penuh. Akhirnya mengikat antara logam benda kerja dengan apanya? Dengan jumpernya. Kemudian benda kerja yang satunya juga begitu. Nah, berikutnya ini sambungan tumpul. Sambungan tumpul, posisinya berjajar. Kemudian ada T-butt join. T-butt join seperti ini. Lanjut lagi, gambar berikutnya adalah kampuh I. Kampuh I, kampuh U. Nah, kemarin ini di kelas 10 kan ada kode-kode dalam proses pengelasan itu ada kode I, ada kode V. Nah, itu merupakan jenis sambungan. Kalau kampuhnya kampuh I berarti modelnya seperti itu. Ya. Kemudian kampuh U, kampuh V dan seterusnya. Lanjut lagi. Di sini ada aplikasi simbol las. Nah ini, gambarnya begini, simbolnya seperti ini. Ini kelas 1 kan ya? Ingat kan? Nah, ini lagi. Jalur las. Ini. Benda aslinya, gambar aslinya, bentuk aslinya nanti seperti ini. Kode pada gambar seperti ini. Ini juga begitu. Oke? Oke, hafal, ingat pelajaran kelas 1, ingat ya? Allah, Pak. Insya Allah, ya harus ingat. Nanti pokoknya kalau tidak ingat dibuka lagi. Nah, siapa ini? Ada yang masuk lagi nih? Nah. Tuh, kok enggak ada? Lanjut. Simbol-simbol. Apa gini aja, ini nanti buku Bapak kirimkan. Di mana ya ngirimnya biar enak? Buka apa itu, Pak? Ya buku materi ini. Bapak kirimkan di mana? Enaknya. Nanti kamu ya download sendiri-sendiri. Kalau Bapak kirimkan lewat WA bisa apa enggak kira-kira? Coba ya. Bisa, Pak. Ya. Ya tapi paling aja yang buka, yang download ya cuman berapa anak ini? 9 anak ini. Yang lain-lain
Ini aja ya 9 ini nanti juga ndak akan download semuanya. Ya terserah lah, itu urusanmu. Kok yang pasti nanti akan Bapak saring lagi biar di kelas 12 itu cuma ada 5 anak aja. WA, grup WA. Kemudian di sini. Ini kan. Kemudian biar kamu bisa baca-baca. Baca-baca, oh materinya ini. Mana tadi? Bentar. Nih. Oke. Dah. Kok kesini lagi tuh? Duh, lanjut. Nah, pokoknya untuk materi ini ya seperti kemarin yang sudah Bapak sampaikan, ini proses penyambungannya. Nanti dibuka di buku yang sudah Bapak kirimkan. Nah, ini untuk 1F-nya. Persiapan sambungan 1F. Nah, las catat atau las catat tadi disebut dengan apa? Las catat tadi las apa? Las 1F. Yang sambungan T itu, Pak. Las catat atau las ikat atau disebut tagwell. Ya, tagwell, las catat, las ikat itu sama. Ya, itu merupakan proses pengelasan mula. Proses pengelasan mula untuk mengikat benda kerja dengan tujuan satu, benda kerja tidak terlepas. Ya, benda kerja tidak terlepas. Yang kedua, agar benda kerja itu bisa dirubah posisinya apabila salah. Jadi misalnya kita sudah lakukan proses pengelasan, kita sudah melakukan las ikat, kemudian diukur kembali. Sudah betul apa belum bahwa sudutnya itu 90 derajat? Sudah benar apa belum bahwa bahan yang akan digunakan itu? Sudah benar apa belum ketinggiannya sama, kerataannya sama? Kalau masih dilakukan proses las ikat atau las catat atau tagwell, itu masih bisa dilepas lagi. Nah, ini dipotong lagi, dibersihkan, bisa diulang kembali, disesuaikan ukurannya, disesuaikan apa yang kurang sesuai, begitu. Tetapi kalau sudah dilakukan pengelasan yang sebenarnya, sudah dilakukan proses rootnya, sudah dilakukan proses cappingnya, ya sudah tidak bisa lagi dirubah. Kalau bentuknya miring tidak 90 derajat tidak bisa dirubah lagi. Kalau ukurannya tidak sesuai ya tidak bisa dirubah lagi. Karena proses pengelasan itu sudah terlalu kuat. Tapi kalau masih las ikat, masih las catat, masih tagwell itu masih ada kemungkinan untuk dirubah. Tuh. Nah, ini adalah merupakan gambar dari proses 1F. 1F itu posisinya seperti ini. Penyambungannya modelnya seperti ini.
Lanjut lagi, ini ada gambar 1G. Tuh, mana tadi? Kok enggak ada? Mana 1G-nya tadi? Oh ini. Ya, ini 1G. Persiapan bahan. Nih, persiapan bahannya. Kemudian dibikin kampuh. Ini namanya kampuh tadi. Di awal tadi kan ada kampuh. Sebelumnya tadi ada kampuh. Nah, sudut kampuh itu yang diizinkan adalah 30 sampai 35 derajat. Sudut kampuh. Jadi, ketika benda kerja ini disejajarkan, disandingkan, maka sudut ini nanti akan membentuk 70, 60 sampai 70 derajat. Nah, dijajarkan di sini 30, di sini 30, akhirnya jadi berapa? 60. Kalau di sini 35, di sini 35 akan jadi 70. 70. Ini sudutnya seperti itu. Kemudian lagi dilakukan las ikat lagi juga. Kalau pada 1F tadi posisi las ikatnya itu ada di ujungnya, di luar, bagian luar. Tetapi kalau di 1G ya, ini posisi tag well-nya itu ada di dalamnya. Nah, syarat-syarat tag well apa? Yang pertama jarak ini. Jarak masing-masing titik itu tidak boleh kurang dari 15 cm. 15 cm. Jadi kalau benda kerjanya ini hanya mempunyai panjang misalnya 20 cm dari ujung sini ke ujung sini, ini hanya 20 cm, berarti las ikatnya hanya di ujung sini dengan ujung sini. Di tengah tidak boleh, karena pasti jaraknya akan kurang dari 15 cm. Padahal syarat untuk tag well itu jarak masing-masing titik itu harus lebih dari 15 cm. Nah, yang boleh dilakukan 3 las ikat, 3 tempat untuk las ikat, berarti yang ukurannya berapa? Paling tidak itu adalah 35 cm. Panjang benda kerjanya ini loh. Kalau panjang benda kerjanya ini 35 cm, berarti kita boleh melakukan las ikat sebanyak 3. Di ujung, di tengah, kemudian di ujung satunya lagi. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan. Silahkan. Ayo, siapa yang bertanya? Halo? Ada yang tanya apa enggak? Gimana? Paham berarti? Oke, kalau enggak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ya. Arifin Ilham. Halo, Arifin Ilham, masih aktif? Ya, Pak. Siap. Arifin Ilham. Tag well, apa yang disebut dengan tag well tadi? Apa tag well? Pak. Hah? Gimana? Lupa. Kan baru berapa menit loh. Belum ada 1 menit. Ayo, tag well tadi apa?
Kalau yang kamu ingat apa sudah? Arifin Ilham. Yang kamu ingat apa? Dari materi yang Bapak tadi sampaikan, yang kamu ingat apanya? Sambungan, jenis sambungan tadi ada berapa? Tar, Pak, tar. Nah, apa yang kamu lihat? M. Arsat. Halo, M. Arsat. Ya, Pak. Apa tagwell tadi apa? Apa? Duh, ayo tuh jawaban loh. Apa Arsat? Duh, enggak jawab lagi. Ismail Marzuki. Halo Ismail. Ya, Pak. Ya, ingat apa las ikat apa? Duh, jawab lo, tanya. Bapak itu ngomong. Bapak itu tanya kamu. Lupa, Pak. Duh, lupa. Ferry Andrian, Ya, Pak. apa las ikat? Tas catat. Las catat. Ya, las ikat itu las catat atau tagwell. Gitu loh. Terus kemudian lagi barun. Kalau fungsinya tagwell tadi untuk apa? Apa fungsinya tagwell? Untuk mengelas satu titik, Pak. Untuk mengelas satu titik. Kok cuma satu? Ayo, kok cuma satu? Kan tadi ada gambarnya ada 3 tempat malahan. Gimana? Gambar tadi yang Bapak tampilkan ada 3 tempat tadi di ujung satunya, di tengah, kemudian di ujung satunya lagi. Ada 3 loh malahan. Kok satu tempat? Gimana? Siapa yang bisa membantu jawab, mengartikan? Jangan takut. Ayo, jawaban. Untuk menyambung, Pak. Untuk menyambung, apanya yang disambung? Antara si kan itu Antara transfer. itu kan ada 1.3, Pak. Itu untuk menyambung sebelum pengelasan itu, Pak. Kan udah bersih gini. Baik. Ya, Bapak sampaikan lagi. Ya, kalau perlu dicatat, diingat-ingat, las ikat atau las catat atau tagwell itu adalah, ya, Zul, kakimu kelihatan. Iya. Nyatet, Pak. Ya. Ya, tagwell atau las ikat atau las catat, ya, itu bertujuan untuk, gitu kan? Bertujuan untuk mengikat benda kerja
agar tidak bergeser. Satu. Tuh. Yang kedua, agar apabila terjadi kesalahan ukuran misalnya, sudut misalnya, itu bisa dirubah lagi. Gitu loh. Ya, bisa dirubah lagi. Diperbaiki kembali. Tapi kalau sudah dilakukan proses pengelasan yang sebenarnya, ya, proses pengelasan sudah dilas panjang, sudah dilakukan proses root dari ujung sampai ujung satunya, kemudian lagi terjadi cacat, terjadi salah ukur misalnya, maka perbaikannya akan semakin rumit. Tetapi kalau masih pada saat proses tag weld, pada saat proses las ikat atau las catat, nah itu perubahannya hanya sedikit, dilepas lagi, disesuaikan, diikat lagi, diukur lagi. Kalau sudah sesuai dilakukan proses root, maka prosesnya akan lebih mudah. Gitu. Nah, kemudian syarat las ikat, ya, syaratnya. Kalau tadi kegunaannya las ikat, sekarang syaratnya. Syaratnya apa? Syarat las ikat itu yang pertama, ya, menggunakan elektroda yang kekerasannya di bawah elektroda yang akan digunakan untuk proses pengelasan. Ya. Apa tadi bunyinya? Menggunakan elektrod. Kekerasan elektroda harus lebih rendah. Jadi kekerasan elektroda yang akan digunakan sebagai proses pengelasan. Ya, Pak. Ya, terus berikutnya ditambah lagi belakangnya, atau paling tidak kekerasannya sama. Atau paling tidak kekerasannya sama. Itu syarat yang pertama. Bapak jelaskan dulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kenapa kok kekerasannya harus di bawahnya? Elektroda yang digunakan untuk las ikat ini loh, yang akan digunakan untuk menitik ini loh. Kenapa harus kekerasannya di bawahnya? Harus kekerasannya lebih rendah. Agar ketika proses pengelasan yang sebenarnya, las ikat ini bisa ikut mencair kembali. Gitu. Bisa ikut mencair kembali karena proses pengelasan dengan elektroda yang lebih keras. Tuh. Baru yang berikutnya, yang kedua. Ya, berarti yang kedua. Syarat las ikat yang kedua adalah jarak las ikat yang diizinkan itu minimal. Ya. Paling sedikit itu 15 cm. Tidak boleh kurang dari 15, tidak boleh. Misalnya, kamu menggunakan las ikat ini 10 cm, 10 cm, setiap 10 cm dilas ikat, 10 cm lagi dilas ikat, 10 cm lagi dilas ikat. Tidak boleh. Harus paling tidak 15 cm. Ya, jaraknya itu masing-masing titik. Misalnya, dilas ikat dulu yang ujung, paling ujung dilas ikat. Dilas ikat kuat, jaraknya sudah sesuai. Kemudian las ikat jadi titik pertama. Ke titik berikutnya ini harus lebih dari 15 cm. Gitu.
Misalnya ada las ikat berikutnya lagi memungkinkan untuk diberikan las ikat kembali, ya jaraknya seperti itu juga. Paling tidak 15 cm. Tidak boleh, lebih kurang tidak boleh. 14 cm tidak boleh, jangan. Menyalahi aturan las ikat. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Waktu kita sudah hampir habis ini ternyata. Oke, gini ya. Kita besok hari Kamis kan ditunda di hari Sabtu ya, diingat-ingat. Ya. Tolong nanti ketua kelas diinformasikan juga di grup. Ya, Pak. Ya, di grup diinformasikan bahwa pertemuan besok yang hari Kamis itu ditunda di hari Sabtu. Jam pelaksanaannya tetap ya, jam pelaksanaannya tetap. Jadi ya tetap jam 9.15. Harinya saja yang berubah, waktunya tetap. Oke, gitu. Kita besok lanjutkan di hari Sabtu itu terkait dengan pembahasan SMAW. Yang pasti Bapak sampaikan terima kasih atas bergabungnya pada pagi hari ini. Ya, saya berharap rajin semuanya, rajin. Ya, kalau kalian yang sekarang sudah rajin berarti ya lebih rajin lagi. Yang pasti ya, Bapak menilai itu mudah, ya, mudah. Yang penting kalian ikut, nurut, patuh, enak. Tapi kalau yang model-model tadi Bapak sebutkan, tidak pernah ikut pembelajaran, kemudian lagi kalau di grup WA sering protes, banyak pertanyaan dan lain sebagainya, tidak mengindahkan himbauan, ya itu ya urusannya beda. Pokoknya sudah tidak usah diikuti lah. Yang pasti cita-citamu akan kamu susun mulai dari sekarang. Apa yang kamu harapkan akan berproses dari sekarang. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Marilah sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas itu betul-betul menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe ya, yang paling penting like, subscribe biar kalian bisa mendapatkan materi berikutnya. Ada pemberitahuan biar tidak ketinggalan materi. Gitu. Biar rekam jejakmu itu muncul. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.